Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbul alamin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Ma'asyiral hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dengan taufik dari Allah, insyaallah kita akan lanjutkan bab kedua dari kitab Adabud Dunya wad Din di halaman 34. Di poin bab pertama kita membahas tentang akal, keutamaan akal dan tercelanya hawa nafsu. Sekarang di bab kedua insyaAllah kita akan berbicara tentang adab ilmu. Kita berbicara tentang adab ilmu. Ketahuilah umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal dan mengerti dan kita semua tahu bahwasanya wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah awal-awal dari surat Al-Alaq, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi yang sedang beruzlah di Gua Hira. Allah menurunkan firman-Nya dengan mengutus Jibril dengan mengatakan, Jibril berkata kepada Nabi, "Iqra." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa baca, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Iqra, bacalah. Kalau disebut bacalah berarti itu berkaitan dengan ilmu. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bahwa agama kita bukan warisan dari orang tua kepada anaknya. Agama kita bukan dongeng-dongeng dari cerita orang terdahulu kepada orang yang kemudian. Mengajarkan juga kepada kita bahwasanya ilmu itu adalah sebuah kemuliaan. Makanya wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentang Iqra. Nah, umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah, kita akan lihat apa yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah wa ghafarallahu lahu dzunubah tentang adab di dalam ilmu. Dan ini penting umat al-Islam. Kita sedang di majelis ilmu. Bagaimana adab kita terhadap ilmu harus kita perhatikan. Pertama di sini beliau akan berbicara tentang kemuliaan ilmu. Beliau akan berbicara di awal tentang kemuliaan ilmu. Sehingga kalau kita tahu ilmu ini mulia, bagaimana sikap kita dan bagaimana adab kita. Itu yang akan disampaikan oleh beliau. Maka beliau mulai dengan kemuliaan ilmu. Beliau mengatakan bahwasanya perlu untuk diketahui bahwa ilmu adalah kesenangan yang paling mulia. Ilmu adalah kesenangan yang paling mulia. Ilmu adalah suatu kemuliaan yang diharap, dan harapan yang paling mulia itu adalah ilmu. Dan ilmu, kata beliau rahimahullah, dan ilmu adalah tujuan atau sesuatu yang paling pantas untuk dicari oleh orang yang mencari. Sesuatu yang paling pantas dicari untuk orang yang mencari. Di sini saya perbaiki terjemah yang di buku. Jadi ilmu adalah sesuatu yang paling mulia. Kalau Anda mencari kemuliaan, maka kemuliaan yang pantas Anda cari adalah kemuliaan ilmu. Kalau Anda ingin menjadi orang yang mulia di sisi Ar-Rahman, bisa bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan, maka jalannya adalah jalan ilmu. Jalannya jalan ilmu. Tujuan dan kesungguhan yang paling pantas untuk kita kerahkan daya upaya kita adalah ilmu. Dan kata beliau, wa anfa'u ma kasabahu waqtanahul kasib. Dan ilmu ini adalah usaha yang paling bermanfaat yang dapat diusahakan oleh setiap orang yang berusaha. Saya ulangi, beliau katakan,
Ilmu ini adalah sesuatu yang pantas diusahakan karena dia adalah hal yang paling bermanfaat. Kenapa jemaah yang dirahmati oleh Allah? Kata beliau, karena kemuliaan ilmu berbuah bagi pemiliknya dan keutamaannya berkembang bagi orang yang mencarinya. Jadi ilmu ini ibarat pohon yang punya buah, jemaah. Buah yang paling manis, kalau Anda ingin mendapatkan buah yang paling manis, itulah buah dari pohon-pohon ilmu. Kalau Anda ingin mendapatkan kembang-kembang yang indah, bunga-bunga yang menawan, maka dia adalah dari taman-taman ilmu. Karena itu ma'asyiral ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menganggap bahwasanya menuntut ilmu bukan jihad, maka dia adalah orang yang lemah akalnya. Ketika seorang berkata bahwa menuntut ilmu bukan sebuah keutamaan, maka dia adalah orang yang hilang dari berbagai macam keutamaan. Ma'asyiral ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun." Katakanlah wahai Rasul. Katakanlah wahai Rasul, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Apakah sama orang yang mengerti, yang paham dengan orang yang tidak mengerti dan tidak paham? Ini adalah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan nabinya untuk bertanya kepada mereka yang menentang syariat ini. Katakan, apakah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sebuah pertanyaan yang sudah jelas jawabannya. Allah tidak meminta jawaban dari pertanyaan ini, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menghinakan mereka dengan ucapan ini karena jauhnya mereka dari ilmu. Tidak mengerti mereka tentang yang hak, tidak peduli mereka tentang hidayah. Maka katakanlah, hal yastawil ladzina ya'lamun. Sama enggak orang yang tahu, orang yang mengerti, walladzina la ya'lamun, dengan orang yang tidak tahu dan orang yang tidak mengerti? Tentunya berbeda. Karena itu, jemaah, kalau kita tahu bahwasanya tidak mungkin sama antara orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kalau kita tahu perbedaan ini, jemaah, maka apa yang bisa kita lakukan? Kita menjadi orang yang mengerti. Sampai kapanpun orang yang tidak punya ilmu tidak punya keutamaan. Kalaupun dia berlimpah harta, bergelimang dengan aset-aset dunia, dia punya jabatan yang tinggi, tapi kalau dia tidak berilmu, jemaah, hina dia. Dia tidak lebih baik daripada hewan, karena Allah berikan kepada dia akal, tetapi dia tidak isi dengan ilmu yang bermanfaat. Maka di antara keutamaan ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas bahwa tidak mungkin sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Makanya beliau katakan di sini dalam ayat ini, Allah mencegah. Apa yang dicegah oleh Allah? Penyamaan antara orang yang mengetahui dan orang yang jahil. Allah melarang kita untuk menyamakan. Jangan samakan antara orang yang mengerti tentang Al-Quran dengan orang yang mengerti tentang aturan-aturan dunia. Jangan samakan. Jangan samakan orang yang bisa mentafsirkan Al-Quran dengan orang-orang yang gemar dalam politik-politik dunia. Beda. Allah mencegah kita, melarang kita untuk menyamakan antara orang yang mengetahui dan orang yang bodoh. Karena apa? Karena orang yang mengetahui telah benar-benar diberikan keistimewaan berupa ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 43 untuk menegaskan tentang keutamaan ilmu. Apa kata Allah? "Wa ma ya'qiluha illa al-'alimun." Dan tidak ada yang bisa memahami semua itu. Tidak ada yang bisa memahami semua itu kecuali orang-orang yang punya ilmu. Nah, ini penting jemaah. Sampai kapanpun jangan pernah seorang itu bangga dengan kejahilan. Kalaupun dia bisa mendapatkan seluruh dunia dengan kejahilannya, dia adalah orang yang sejatinya adalah bodoh. Karena serendah-rendahnya ilmu yang perlu Anda catat, serendah-rendahnya ilmu adalah mengajarkan kepada kita bahwa dunia itu hina.
Minimal ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita bahwa dunia itu hina. Maka di dalam ayat Al-Ankabut 43 ini, kata beliau, Allah menafikan selain orang yang berilmu bisa memahami perintah atau mengerti larangan. Nah, ketika misalnya ada perintah nih, orang kena masalah punya hutang misalnya ya. Kemudian keluarganya berantakan. Syariat Islam salah satunya menuntun dia untuk sholat dan bersabar. Pertanyaan saya ibu-ibu, asalnya orang yang punya utang itu butuh apa dia? Butuh butuh apa dia? Butuh sejadah atau butuh duit? Butuh duit. Kalau akal sederhana, akal yang pendek mengatakan, kenapa orang berhutang disuruh sholat? Kenapa orang berhutang disuruh berdoa? Kenapa orang berhutang disuruh mendekat diri kepada Allah? Kenapa? Ada orang yang mengatakan kenapa ini? Karena mereka tidak mengerti. Tidak mengerti. Karena asalnya solusi itu bermula ketika dia menengadahkan tangannya kepada Allah. Meminta kepada pencipta langit dan bumi yang maha kaya. Dan bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, tapi hadis ini adalah hadis yang batil, hadis yang tidak benar. Allah memahyukan kepada Ibrahim, sesungguhnya aku maha berilmu, aku mencintai semua orang yang berilmu. Hadis ini adalah hadis yang batil karena tidak jelasnya sanadnya. Kita lanjut kepada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang sahih, riwayat Imam Tirmizi, Tabrani dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Syalbani. Sahabat yang mulia Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulaini. Rasulullah pernah ditanya tentang dua orang. Ahaduhuma alim wal akharu abid. Yang satunya adalah seorang yang berilmu, seorang alim. Yang satunya adalah seorang ahli ibadah, abid. Satu berilmu, satu ahli ibadah. Faqala Rasulullah sallallahu, maka Rasulullah mengatakan, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan seorang yang berilmu bila dibandingkan dengan orang yang hanya sekedar ibadah tanpa ilmu, itu seperti keutamaan aku melebihi orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Subhanallah jemaah. Orang yang paling rendah derajatnya di antara para sahabat saat itu, ya. Assalamualaikum. Orang yang rendah derajatnya di kalangan para sahabat saat itu dibandingkan dengan kemuliaan Rasulullah itu seperti seorang yang abid, ahli ibadah dengan seorang yang berilmu. Menandakan umat Islam bahwa orang yang berilmu ini kemudian dia amalkan ilmunya, dekat derajatnya dengan Nabi SAW. Dekat derajatnya dengan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah lihat perbandingan ini ma'asyarul ummah tentang bahwasanya orang yang berilmu bila dibandingkan dengan ahli ibadah yang tanpa ilmu, maka dia adalah seperti keutamaan Nabi bila dibandingkan dengan orang yang paling rendah di kalangan para sahabat, dan tentunya semua para sahabat mulia, tapi yang paling rendah levelnya itu adalah sebuah pengajaran kepada kita bahwasanya tidak ada alasan untuk meremehkan ilmu. Tidak ada alasan untuk mundur dari majelis ilmu. Tidak ada alasan untuk futur dari majelis ilmu. Tidak ada alasan untuk ini dan itu dari majelis ilmu. Umat al-Islam. Kalau hari ini Allah Subhanahu wa taala tidak cukupkan rezeki kita untuk menumbuhkan badan kita dan mengenyangkan fisik kita, tetapi Allah ganti dengan ilmu yang menyirami ruhani kita, menyuburkan kalbu kita, itu jauh lebih menenteramkan jiwa. Andai orang-orang mengerti semua itu, mereka tidak akan berkumpul di tempat-tempat kerja dengan begitu semangat. Dan mereka akan lari ke majelis ilmu untuk mendapatkan warisan yang mulia dari Nabi SAW. Tapi mengapa begitu banyak yang condong kepada dunia, kemudian pandai beralasan untuk tidak hadir di majelis ilmu? Sementara dalam majelis-majelis dunia dia banyak alasan untuk bisa hadir. Tetapi di majelis ilmu dia banyak alasan untuk tidak hadir. Kenapa? Karena dia nggak ngerti keutamaannya. Dia tidak tahu bagaimana fadilah, keistimewaan dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "An-nasu abna'u ma yuhsinun." An-nasu abna'u ma yuhsinun. Manusia itu adalah anak-anak dari orang-orang yang berbuat baik. Nah, di sini umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah, kira-kira mana yang bisa lebih memperlakukan kita dengan baik? Orang yang alim atau orang yang kaya? Orang alim dia akan muliakan kita jemaah. Karena itu para ulama dulu ketika berpesan kepada seorang yang ingin menikahkan putri mereka, kata para ulama, nikahkanlah putrimu dengan orang yang bertakwa. Jelas orang bertakwa, orang berilmu. Kenapa? Karena orang bertakwa ini kalau dia kalau dia cinta maka dia akan memuliakan. Tapi kalau dia benci dia tidak akan menzalimi. Ini karena ilmu yang berperan di situ jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Mus'ab bin Zubair, berkata Mus'ab bin Zubair menasihati anaknya, dia mengatakan ta'allamil ilma, wahai anakku, belajarlah ilmu. Belajarlah ilmu. Jadi ibu-ibu kalau memberikan motivasi kepada seseorang, kepada anak-anak, setelah memberikan motivasi kasih alasan. Setelah menyuruh kasih alasan, kenapa disuruh begini? Agar mereka ada motivasi. Kalau melarang juga kasih alasan agar mereka bisa waspada. Perhatikan di sini yang dikatakan oleh Mus'ab bin Zubair kepada anaknya. Kata beliau, wahai anakku, belajarlah tentang ilmu. Kenapa? Fa in yakulaka malun kana laka jamalun. Kalau engkau belajar ilmu, sedangkan engkau orang yang punya harta, maka ilmu tersebut akan menambah keindahanmu. Engkau kaya, engkau punya harta, semakin indah hidupmu dengan adanya harta yang dibimbing oleh ilmu. Wa in lam yakun laka malun kana lakal ilmu mala. Kalau seandainya engkau tidak punya ilmu, seandainya engkau tidak punya harta, kata beliau, maka hartamu apa? Ilmu itu. Kalau engkau menuntut ilmu, kau sudah punya harta, kau sudah mampu, kau sudah mapan, kau menuntut ilmu, maka ilmumu menjadikan kau semakin indah. Kau punya dunia, kau punya ilmu akhirat. Tapi kalau engkau ternyata orang miskin, orang papa, orang enggak punya, dengan engkau belajar ilmu, apa yang terjadi? Engkau akan mendapatkan apa? Harta. Apa hartanya? Ilmu. Warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika seorang hamba dia merasa miskin harta, maka yakinlah bahwasanya kekayaan terbaiknya adalah apa? Adalah ilmu yang menambah imannya. Betapa sering harta menurunkan iman, dan sudah pasti ilmu itu menambahkan keimanan. Jadi kalau ibu-ibu merasakan hari ini di antara ibu-ibu ada kekurangan rezekinya, atau ada suami yang merasa pusing dengan nafkah keluarga, ajarkan kepada suami, ingatkan kepada suami, wahai suamiku, kita ini udah miskin nih, kita nggak punya harta, tapi jangan sampai kita nggak punya ilmu. Jangan sampai kita tidak punya ilmu. Karena sejatinya harta dunia itu hal yang semu. Tapi ilmu ini harta sejati yang akan menerangi kubur seorang hamba, akan memimpin dia, memandu dia dengan cahaya ketika dia meniti sirat. Kemudian dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia masuk ke dalam surga. Maka kalau seorang punya harta kemudian dia menuntut ilmu, semakin indah hidupnya jemaah. Kita dengar bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, seorang yang kaya, punya ilmu, sehingga akhir ini sampai hari ini masih ada asetnya Utsman bin Affan yang dikelola oleh pemerintah Saudi dengan ilmu. Tapi kalau kita miskin tidak punya harta, afwan. Kalau kita miskin tidak punya harta, bagaimana cara menjadikan kita kaya? Dengan ilmu, dengan ilmu. Karena itu Anda lihat guru-guru kita. Saya ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau kita lihat guru-guru kita yang di sekitar tempat pengajian kita ini atau dimanapun, kita akan dapatkan jemaah hidup mereka tidak sebaik hidup kita jemaah. Tidak sebaik hidup kita. Tetapi kenapa? Senyumnya mengalahkan mentari. Kemudian bagaimana wajahnya itu ceria mengalahkan bulan purnama. Apakah karena dia punya harta? Iya wallah, bukan karena itu. Bukan karena itu. Tapi dia karena punya ilmu. Makanya berkata Umar bin Abdul Aziz, ta'allamul ilma, pelajarilah oleh kalian ilmu, kata Umar bin Abdul Aziz. A'innahu zainun lil ghani wa aunun lil faqir.
Karena ilmu itu hiasan bagi orang kaya. Kalau dia punya harta, kemudian dia punya ilmu, tahu dia kemana arah hartanya tersebut. Tapi kalau dia miskin, ilmunya ini akan membantu dia untuk menenangkan jiwanya, walaupun dia tidak punya harta, ilmu memandu dia untuk sabar, ilmu memandu dia untuk ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata salah satu khalifah raja dari Bani Umayyah, yaitu Abdul Malik bin Marwan, dia berkata kepada anaknya. Abdul Malik bin Marwan berkata kepada anaknya, kata dia, "Ya bunai, wahai anakku sayang, ta'allamul ilma." Wahai anakku sayang, pelajarilah olehmu ilmu. Belajarlah ilmu. Kenapa? Fa in kunta sadatan fuqta. Kalau engkau itu adalah orang yang elit, kalau engkau adalah pejabat, dengan engkau punya ilmu, engkau akan unggul. Kau udah punya jabatan nih. Kau punya ilmu agama pula. Maka engkau akan menjadi orang yang unggul. Oke? Okay? Wa in kunta wasatan sutta. Kalau ternyata engkau adalah bukan pejabat, tapi engkau adalah orang pertengahan, enggak pejabat, enggak juga rakyat biasa, tapi pertengahan, maka dengan ilmu engkau akan jadi pemimpin. Kau akan jadi pemimpin. Kemudian apa? Wa in kunta suqatan wa in kuntum syuqatan istum. Tapi kalau ternyata hakikat kehidupanmu adalah engkau orang yang rendah, tidak punya jabatan, tidak punya harta, engkau kelas yang rendah, bukan rendahan ya, maksudnya ekonominya adalah rendah, dengan ilmu tersebut engkau akan hidup. Kau hidup itu dengan ilmu, jemaah, hidup dengan ilmu. Banyak para ulama mereka tidak punya apa-apa. Bahkan di antara mereka mohon maaf demi ilmu rela berjalan puluhan bulan dan mereka mohon maaf harus meminum air kencing sendiri untuk bertahan hidup. Kenapa mereka bisa hidup? Demi ilmu. Demi ilmu. Maka bagaimana di antara mereka ketika dia mendengar ada alim fulan datang ke tempatnya, maka dia jual barangnya. Dia jual perabotnya. Datang alim fulan lagi, dia jual lagi perabotnya untuk beli alat-alat dan untuk bersafar. Sampai suatu ketika di antara mereka jemaah yang mendengar ada alim fulan datang ke negeri ini, dia nggak punya uang lagi, nggak punya lagi barang yang harus dia jual. Apa yang dia lakukan jemaah? Dia naik ke genteng jemaah. Apa yang dia lakukan? Dia copot gentengnya, dia jual. Demi apa? Demi ilmu. Karena dia tahu kalau ilmu itu dituntut oleh orang yang sudah punya kedudukan akan membuat dia lebih mulia. Kalau dicari oleh orang yang biasa-biasa saja akan membuat dia menjadi pemimpin. Kalau dicari oleh orang-orang yang mereka adalah orang yang papa miskin, mereka akan hidup dengan ilmu. Hidup dengan ilmu. Hidup dengan ilmu. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas orang yang belajar di majelis ilmu kemudian dia mengomentari naiknya harga-harga barang. Apakah dengan naiknya harga barang rizkimu berkurang? Demi Allah tidak. Allah yang mentakdirkan rizkimu, menentukan rizkimu. Allah yang mentakdirkan bahwa pemerintah yang akan menaikkan harga barang itu. Bukankah semuanya dengan takdir Allah? Tentu. Ketika seorang khawatir dengan rizkinya, berarti menandakan bahwa dia adalah orang yang labil ilmunya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata sebagian ahli hikmah berkata, dia mengatakan adalah ilmu adalah kemuliaan orang yang tidak mempunyai kedudukan. Adab adalah harta yang tidak usah dikhawatirkan. Jadi kalau kita nggak punya pangkat, kita bukan pejabat, jangan khawatir. Cukuplah kita menjadi orang yang tinggi derajatnya dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Jangan Anda kira wali kota saat ini, gubernur saat ini, presiden saat ini, itu orang memuliakan mereka. Tidak, itu kemuliaan yang palsu. Setelah mereka turun dari jabatan, orang pelan-pelan menghindar dari mereka jemaah. Tapi ilmu, apakah ilmu tersebut hanya bertahan 2 tahun, 3 tahun? Tidak. Tidak. Karena ilmu adalah bukan jabatan yang semu, tapi ilmu adalah sesuatu yang berjalan kemanapun kau membawa jiwa dan kalbu. Itulah ilmu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ilmu adalah kemuliaan bagi kita yang tidak punya kedudukan. Dan adab seorang muslim dan muslimah adalah harta yang tidak usah kita khawatirkan. Kapanpun kita beradab, kita akan dimuliakan orang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah seorang yang beradab berkata, salah seorang ahli adab berkata,
Ilmu adalah legasi yang paling utama. Mengamalkannya adalah kemuliaan yang paling sempurna. Salah satu sastrawan berkata, belajarlah ilmu, karena dia akan meluruskan dan mengarahkanmu pada saat engkau kecil. Jadi kalau engkau saat ini, saat belajar ilmu engkau masih kecil, semangatlah belajar. Kenapa? Ilmu yang akan meluruskan langkahmu. Ilmu yang akan mengarahkan kemana engkau harus pergi. Dan ini dididik anak-anak untuk seperti itu, jemaah. Dididik anak-anak untuk seperti itu. Dulu para orang tua Imam Syafi'i, orang tua Imam Ahmad, orang tua Imam Malik, dan seterusnya. Begitu mereka mengarahkan putra-putri mereka, mengarahkan anak-anak mereka, diarahkan dengan ilmu. Karena anak kecil ini harus diyakinkan, nak, belajar yang rajin. Ayah dan ibu akan wafat. Ayah dan ibu tidak bisa mungkin menjaga engkau sampai engkau besar. Tapi kalau engkau punya ilmu, nak, ilmu ini akan menjagamu. Ilmu ini akan membimbingmu. Saat ini kalaupun ibu dan ayah ada, saat kita berjauhan, kami tidak bisa jaga engkau, nak. Tapi kalau kau punya ilmu, ilmu itu akan selalu engkau bawa dan itu akan membimbing dirimu dan mengarahkan langkahmu. Nah, kemudian membuatmu maju dan membuatmu jadi pemimpin ketika engkau dewasa. Kalau engkau udah dewasa, ilmu ini akan menjadikan engkau melejit di hadapan manusia. Walaupun kita belajar bukan untuk menjadi terkenal, salah. Siapa yang belajar untuk menjadi terkenal, ya nggak akan dapat ilmu. Tapi kalau dia belajar karena Allah, dia akan terkenal, jamaah. Dia akan masyhur, dia akan melejit. Dan dia akan apa? Dia akan menjadi pemimpin. Kata Imam Syafi'i, ta'allam, falaysa al-mar'u yuladu 'aliman. Pelajarilah, karena seorang itu tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Dan orang yang punya ilmu enggak sama dengan orang yang jahil. Dan beliau mengatakan lagi apa? Imam Syafi'i, al-alimu kabirun wa in kana hadatsan wal jahilu saghirun wa in kana syaikhan. Orang berilmu itu dia besar kedudukannya, terlihat besar, terlihat dewasa walaupun dia masih usianya muda. Tapi orang yang jahil itu kerdil dan kecil walaupun dia sudah lanjut usia. Hal ini perlu dididik anak-anak dengan hal seperti itu. Kemudian kata beliau, setelah beliau menyebutkan bahwa kalau engkau belajar ilmu, ketika kau masih kecil engkau diarahkan, ketika engkau dewasa, maka engkau jadi pemimpin. Kemudian ketamaan ilmu lagi apa? Ilmu akan memperbaiki kepalsuan dan kerusakanmu, jamaah. Jadi jamaah, setiap manusia itu harus tahu dia punya jiwa yang buruk. Sesaleh apapun dia punya jiwa yang buruk. Punya jiwa yang buruk. Yang mana jiwa ini kadang cenderung untuk ingin dipuji. Lihat nih saya pandai berkata-kata. Lihat saya pandai membuat jemaah menangis. Lihat saya begini dan begitu. Lihat kami rajin untuk belajar dan mengajarkan. Ada kerusakan jiwa. Ada kepalsuan di dalam niat. Dia bungkus kotoran tersebut dengan intan permata. Bagaimana cara memperbaiki ini? Dengan ilmu. Dengan ilmu kita akan tahu, oh ternyata selama ini saya salah. Oh ternyata selama ini saya lebih tahu bahwa sumur tetangga itu keruh, sementara air di gelas saya itu, saya lupa bahwa airnya kotor. Kita akan tahu tuh, pelan-pelan dengan ilmu. Kepalsuan akan diperbaiki, kerusakan akan diperbaiki pula. Nah, kemudian apa? Menghinakan musuh dan orang yang dengki kepadamu. Jadi kalau ada seorang yang berilmu, dan dia tidak peduli dengan dengkian orang, dengan musuh yang memusuhinya, dia terus saja belajar, nggak futur, nggak pernah down semangatnya, terus belajar, maka sikapnya yang cuek ini, yang dia selalu hari-hari melangkah dengan ilmu, akan menjadikan musuh semakin geram kepadanya. Kenapa? Karena dia semakin berisi, jemaah. Karena dia semakin berisi, semakin bijak dia cara menyikapi musuh. Dan itu dipimpin oleh ilmu, jemaah. Dipimpin oleh ilmu, menghinakan musuh dan orang-orang yang dengki kepadamu. Kemudian, meluruskan yang bengkok dan yang miring. Kita itu banyak kekurangan hari-hari. Kita tidak bisa pungkiri. Kita dapat ilmu selembar, bengkok kita 2 lembar. Kita dapat ilmu 1 paragraf, 1 baris, tapi ternyata kita miring 1 buku. Maka kita harus belajar, jemaah. Pelan-pelan. Selama masih ada kesempatan, tidak ada kata terlambat. Serta memperbaiki niat dan cita-citamu. Jadi jemaah, manusia itu
punya niat, dan dia punya harapan, dia punya cita-cita. Begitulah manusia. Tapi cita-cita ini terkadang tidak dipandu oleh kalbu, tidak diarahkan oleh akal yang sehat. Sehingga ketika akal lemah, kalbu pun bisu, maka apa yang terjadi? Hawa nafsu yang memandunya, jemaah. Salam. Hawa nafsu yang memandunya. Masih muat nggak? Hah? Masih muat nggak? Itu ada teman-teman yang ragu mau masuk kayaknya. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ya. Kata beliau tadi, di antara keutamaan ilmu adalah ilmu memperbaiki niat dan cita-citamu. Nah, jemaah, kita punya niat, kita punya cita-cita, kita punya tujuan. Cuma terkadang kita bisa fatal dengan salah tujuan kita. Terkadang tujuan kita itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang tujuan kita itu adalah justru mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tujuan kita itu bisa diridhoi oleh Allah? Kawal dia dengan ilmu. Kawal dia dengan ilmu. Kawal dia dengan ilmu. Karena itu jamaah, kenapa? Nabi SAW mengatakan, "Awsaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Simpulan iman yang paling kokoh adalah cinta dan benci karena Allah. Kenapa? Karena orang yang cinta dan benci karena Allah ini, dia cinta dan bencinya, tujuan dari cintanya dan tujuan dari bencinya, tujuan cintanya dan tujuan bencinya itu dikawal dengan ilmu, jamaah. Dikawal dengan ilmu. Maka dia selamat, jemaah. Orang kalau tidak punya ilmu, tujuannya dunia, dunia, dunia. Pernah jemaah, Nabi SAW mengisahkan, ada seorang dipinjam hartanya. Ada orang berhutang kepada seorang saudagar. Nah, saudagar ini punya budak. Rasulullah ceritakan ini. Kemudian tiba waktunya penagihan hutang, disuruhlah budaknya itu untuk nagih hutang kepada orang yang berhutang. Kepada orang yang berhutang. Kemudian jemaah, ternyata orang yang punya hutang ini belum mampu untuk bayar. Apa kata majikan atau kata saudagar yang kaya ini kepada budaknya? Ringankanlah beban orang itu. Jangan kau paksa dia untuk bayar hutang, mudahkan urusannya, semoga Allah mudahkan dia. Maka kata Rasulullah SAW, maka Allah pun mudahkan urusan dia. Maksud saya menceritakan kisah ini adalah, orang ini yang dia punya ilmu tentang kemudahan, Allah akan bantu dia kalau dia bantu manusia. Tujuannya, cita-citanya, harapannya itu bukan yang penting uang saya kembali, bukan jemaah, bukan. Tapi dia apa tujuannya? Semoga Allah mudahkan kita. Allahu Akbar. Perbaiki cita-cita kita. Kita bisa memperbaiki cita-cita kita dengan ilmu. Tujuan kita bisa diperbaiki dengan ilmu. Bisa diperbaiki dengan ilmu. Makanya salah kalau orang nuntut ilmu, justru cita-citanya buruk. Berarti ada kesalahan dalam dia memulai. Maka belajarlah ilmu, karena ilmu akan memperbaiki niat kita, dan ilmu akan memperbaiki cita-cita kita. Kata para ulama, talabnal ilma li ghairillah, fa'aba illa an yakuna lillah. Dulu kata para ulama, kami awalnya menuntut ilmu itu bukan karena Allah. Tapi kami terus belajar, kami sadar akhirnya bahwa ilmu ini seakan-akan berkata kepada kami bahwa ilmu itu tidak mau masuk kecuali kalau kami belajarnya karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Hal ini penting untuk kita perhatikan, masyarul ummah. Ali radhiyallahu taala anhu berkata, kata beliau, qimatu kulli imri'in ma yuhsinu. Kata Ali radhiyallahu taala anhu, harga setiap orang adalah apa yang telah dia perbuat dengan baik. Harga kita ini, harga diri kita itu adalah sesuai dengan amalan kita. Kalau kita itu cakap, mahir, jago bermaksiat, itulah harga diri kita. Kalau kita itu jago, telaten dalam ketaatan, itu harga diri kita, jemaah. Kalau kita pandai beralasan untuk nggak nuntut ilmu, itulah hakikat dari harga diri kita. Tapi kalau kita punya alasan, gimana pun punya alasan untuk tetap hadir di majelis ilmu, selagi mampu dan tidak ada uzur, maka itulah harga diri kita, jemaah, yang dirahmati oleh Allah. Kita kaitkan dengan bab kita. Kalau dalam dunia ilmu itu kita tekun, itulah sebenarnya kita. Tapi kalau kita punya alasan untuk, saya lagi ada ini nih, nggak bisa hadir nih, besok diajak lagi, alasannya ini dan itu. Itulah harga diri kita, apa? Jahil. Jahil. Kenapa? Orang yang alim itu, jemaah,
Dua, orang yang alim itu dua. Orang yang punya ilmu kemudian dia amalkan ini alim. Jadi orang yang alim itu bukan ustadz, bukan. Tapi orang yang punya ilmu, dia amalkan itu orang alim. Yang kedua, orang yang terus belajar walaupun dia belum ngerti, itu alim. Tapi kalau orang sudah belajar kemudian stop, jahil dia jemaah. Jahil. Apalah artinya ya? Ibu-ibu punya pesawat pribadi, tapi pesawat itu nggak bisa terbang. Apa artinya ibu-ibu? Nggak ada artinya sama sekali. Nggak ada artinya. Pernah menuntut ilmu, kemudian stop, parkir abadi. Ada harganya? Nggak ada harganya sama sekali. Makanya kata Ali di sini, harga setiap orang adalah apa yang telah dia perbuat dengan baik. Lihat, sekarang kita menekuni apa? Itulah harga kita. Harga kita, kalau kita menekuni dunia, maka harga kita seperti harga dunia. Apa harga dunia? Terlaknat, terlaknat. Harga dunia itu terlaknat. Kalau harga dunia itu lebih berharga daripada satu sayap seekor nyamuk, maka Allah nggak beri minum orang kafir. Siapa yang memperbaiki urusannya dengan dunia, dia bucin sama dunia, maka apa yang terjadi? Itulah harga dirinya jemaah. Hina seperti hinanya dunia. Ucapan ini ya disenandungkan di dalam bait syair oleh Al-Khalil. Jadi ucapan Ali ini dibuat syair. Syairnya berbunyi, La yakunul aliyu mithlad dani, la wala zul zakai mithlal ghabi. Qimatul mar'i qadru ma yuhsinuhul mar' qada'un minal imami Ali. Kata beliau, orang yang berbudi luhur itu tidak mungkin sama seperti orang yang rendahan. Tidak mungkin sama dengan orang yang rendahan. Begitu juga orang yang cerdas, punya ilmu, tidak mungkin sama dengan orang yang jahil. Harga seorang hamba adalah kualitas perbuatan baiknya. Itulah ketentuan dari Imam Ali atau sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi kembali maksud dari ucapan Ali ini adalah lihat sekarang kita ini menekuni apa. Kita telaten itu dalam urusan apa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil satu pembahasan lagi secara cepat, yaitu tadi kita berbicara tentang keutamaan ilmu. Sekarang kita berbicara tentang musibah kejahilan. Musibah kejahilan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau di sini, tiada orang yang tidak mengetahui tentang keutamaan ilmu kecuali orang yang bodoh. Ini kalau yang punya stabilo, ini yang punya pulpen di garis bawahi. Tidak ada orang yang tidak mengetahui tentang keutamaan ilmu kecuali orang bodoh. Artinya, orang yang selemah apapun ilmunya, dia tahu bahwa ilmu ini punya kemuliaan. Kalau ada orang yang mengatakan, ilmu agama apa sih untungnya? Berarti dia bodoh. Kenapa? Kata beliau di sini, karena keutamaan ilmu hanya bisa diketahui oleh orang yang berilmu. Kenapa mobil ini mahal, mobil A mahal, mobil B murah? Kenapa? Siapa yang bisa menilai? Apakah orang awam yang menilai? Bukan. Orang yang buatnya, orang yang ahlinya yang menilai. Dokter ini, spesialis ini dokter umum. Siapa yang menilai? Pakarnya, pakarnya. Jadi kalau orang yang jahil disuruh menilai orang berilmu, nggak bisa dia, nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasakan ilmu. Itulah keutamaan yang paling tinggi dari ilmu. Artinya, di antara keutamaan yang paling tinggi yang dimiliki oleh ilmu adalah ilmu itu tidak diketahui keutamaannya kecuali oleh orang yang berilmu saja. Orang-orang bodoh tidak mempunyai ilmu untuk sampai kepada pemahaman tentang keutamaan ilmu. Jadi orang bodoh itu gimana mereka mau menganggap ilmu itu bermanfaat? Mereka aja nggak pernah punya ilmu. Nggak pernah punya ilmu. Gimana orang bisa mengatakan bahwa makanan ini enak, minuman ini enak, sementara dia belum pernah mencicipi makanan dan minuman itu. Masuk di sini ya. Nah, kemudian kata beliau, menganggap hina orang yang berilmu dan mendelusi bahwa kecenderungan nafsunya terhadap harta yang dia dapatkan dan kelezatan dunia yang dia sukai itu lebih baik untuk disegerakan dan lebih utama untuk didahulukan. Artinya gini, di antara ucapan yang diucapkan oleh orang-orang yang dangkal, pemahamannya bodoh, lagi jahil, adalah mereka mengatakan orang berilmu itu gak berharga. Orang berilmu itu apa sih manfaatnya ilmu? Apa sih
pentingnya datang kepada ulama. Lebih baik kita cari harta dunia untuk keluarga, untuk makan, untuk anak keluarga, untuk sanak famili dan sebagainya. Dunia yang dia anggap mulia karena dia tidak pernah tahu bahwa ilmu itu mengangkat derajat seorang hamba. Allah mengatakan di dalam surah Al-Mujadilah ayat yang 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang beriman di antara kalian dan orang yang diberikan ilmu derajatnya lebih tinggi. Al-Imam Ibnul Mu'taz, Abdullah bin Al-Mu'taz, beliau mengatakan, ini beliau punya ucapan yang sangat bagus ya, kata beliau, "Al-alimu ya'riful jahil li'annahu kana jahilan wal jahilu la ya'riful alim li'annahu lam yakun aliman." Ini bagus sekali, ucapan ringkas tapi luar biasa. Kata Abdullah bin Mu'taz, beliau mengatakan, orang yang berilmu itu dia mengetahui orang bodoh. Dia kenal dengan orang bodoh. Karena apa? Dulu dia pernah bodoh. Oke? Sementara orang yang bodoh tidak mengetahui orang yang berilmu karena dia belum pernah punya ilmu. Bagaimana dia bisa mau menilai orang berilmu sementara dia belum pernah merasakan ilmu? Orang alim dia tahu ini jahil, ini tidak mengerti, ini tidak paham. Kenapa? Karena dia dulu pernah seperti mereka. Nah, ucapan ini benar kata beliau. Oleh karena itu, orang yang bodoh menghindari ilmu dan orang yang berilmu seperti zuhud menghindari dunia. Allahu Akbar. Ini seakan-akan beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwa tanda kejahilan orang adalah dia mengejar dunia. Tanda kejahilan seseorang adalah dia mengejar dunia. Dunia itu jemaah kalau bisa saya umpamakan ya. Dunia itu, orang yang mengejar dunia itu seperti orang yang berteduh di bayangan pohon. Kira-kira apakah bayangan tersebut akan selalu ada di situ? Ada nggak bayangan itu? Enggak, bayangan itu ikut matahari kan begitu ya. Kalau matahari ke arah ini dia ada, kalau matahari bergerak lagi dia semakin hilang. Begitulah orang yang mengambil dunia. Dia akan bersandar kepada sesuatu yang akan menjadikan dia bingung kemana dia harus pergi setelah itu. Nah, orang yang mengerti, orang yang punya ilmu, maka dia menghindari dunia. Sementara orang yang jahil menghindari apa? Menghindari ilmu. Mereka menjauhi ilmu. Seperti orang yang bandel karena mereka bodoh tentang sesuatu, maka dia memusuhi sesuatu itu. Makanya di sini ada ucapan yang bagus dari Ibnu Lanka. Beliau menyandungkan bair yang diucapkan oleh Abu Bakar Ibnu Duraid. Beliau mengatakan syair ini sangat indah. Jahilta fa'adaital uluma wa ahlaha. Kadzaka yu'adil ilma man huwa jahilu. Wa man kana yahwa an yura mutasaddiran wa yakrahu la adri usibat maqatilu. Aku bodoh, lalu aku memusuhi sesuatu yang aku memusuhi ilmu dan orang-orang yang berilmu. Aku jahil, nih aku nggak ngerti. Maka aku musuhi ilmu dan aku musuhi orang yang berilmu. Begitu juga ilmu memusuhi orang yang bodoh tentang ilmu. Barang siapa yang ingin terlihat sebagai orang yang di depan, tetapi membenci aku tidak tahu, maka dia telah ditikam oleh pembunuhnya. Maksudnya apa coba? Ada yang paham? Ada yang paham paragraf kedua? Siapa yang ingin terlihat sebagai orang yang di depan, ingin dilihat sebagai orang yang terpandang. Maksudnya begitu. Tetapi dia membenci ucapan aku tidak tahu, maka dia telah ditikam oleh pembunuhnya. Maksudnya apa? Ayo. Ayo. Maksudnya gini, siapa yang ingin jadi orang yang mulia, tetapi dia tidak mau mengakui bahwa dia itu nggak ngerti. Kalau dia tidak mengakui bahwa dia tidak mengerti, dia mau belajar nggak kira-kira? Nggak mau kan begitu? Maka kalau dia ingin menjadi orang mulia, tetapi dia tidak mau belajar, itu seakan-akan dia menyuruh orang bunuh dirinya. Nggak mungkin mulia tanpa ilmu. Karena di antara kejahilan sebagian manusia adalah malu mengatakan saya tidak tahu. Malu mengatakan saya tidak tahu. Maka hal ini adalah suatu kesalahan. Kemudian jemaah berkata di sini adalah Buruz Jamir, dalam bahasa Latinnya adalah disebut Bozok Meher. Ini adalah salah satu panglima dari panglima perang Persia. Ditanyakan kepada dia,
apakah yang lebih utama, ilmu atau harta? Ini yang ditanya nih orang kafir nih jemaah, orang Majusi. Apakah yang lebih utama, ilmu atau harta? Apa jawab dia? Ilmu. Nah, ilmu kata dia lebih mulia. Maka orang bertanya ini bingung. Kalau ilmu lebih mulia, kenapa kami lihat orang berilmu berada di pintu rumah orang kaya, sedangkan orang kaya tidak berada di pintu rumah orang yang berilmu? Paham ya maksudnya? Kalau ilmu itu lebih mulia kata mereka, tapi kok orang berilmu masuk ke rumah orang kaya, sementara orang kaya nggak masuk ke rumah orang berilmu? Seakan-akan kata mereka, orang kaya kan nggak datang kepada orang berilmu, berarti mereka dong yang nggak butuh kepada ilmu. Mereka dong yang lebih mulia, maksud orang bertanya ini begitu. Nah, apa kata dia ini menjawab? Kata beliau, hal itu terjadi kenapa orang berilmu nggak datang, kenapa orang berilmu datang ke rumah orang kaya, kenapa orang kaya tidak datang ke rumah orang berilmu? Kata beliau apa? Hal itu terjadi karena orang berilmu mengetahui manfaat harta. Dia tahu harta ini dengan ilmu dia itu bisa disedekahkan, bisa dibangun tempat-tempat kebajikan. Kenapa orang kaya tidak datang ke rumah orang berilmu? Karena orang kaya itu bodoh tentang keutamaan ilmu. Makanya mereka nggak mau dekat dengan orang-orang yang berilmu. Nah, maka ini jawaban yang sangat luar biasa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah seorang ahli hikmah ditanya di sini, kenapa ilmu dan harta tidak bisa berkumpul? Kenapa ilmu dan harta tidak bisa berkumpul? Apa kata beliau? Li'izzil kamal, karena ilmu tersebut sangat sempurna kemuliaannya, sementara harta itu kurang. Ilmu itu mulia dengan sendirinya, sementara harta itu mulia kalau dipegang oleh orang yang saleh. Nah, saya cepatkan di sini ada sebuah syair yang sangat indah. Syair ini adalah sindiran bagi kita jemaah. Kata seorang penyair ini sebenarnya dinisbatkan kepada penulis buku ini sendiri yaitu Imam Mawardi. Syairnya berbunyi, "Wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi, wa ajsamuhum qabla al-kuburi kuburu. Wa in imra'an lam yahya bil ilmi mayyitun, falaysa lahu hatta an-nusyuri nusuru." Allahu akbar. Orang yang bodoh itu mati sebelum dia mati. Orang yang tidak berilmu itu sudah wafat sebelum dia wafat. Sebelum dia dikuburkan, badannya itulah kuburnya sendiri. Paham sejauh ini? Sedangkan kata beliau, orang yang berilmu itu ya, kalau dia mati itu seperti tidak mati. Kenapa? Maka dia tidak akan bangkit hingga hari kebangkitan. Jika orang mati tidak hidup oleh ilmu, maka dia tidak akan bangkit hingga hari kebangkitan. Maksudnya begini, jika orang mati tidak hidup oleh ilmu, dalam artian apa? Orang yang berilmu kemudian wafat, orang yang berilmu kemudian wafat tapi dia tidak dianggap sebagai orang yang hidup. Pertanyaan nih, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad sudah wafat atau belum? Sudah. Tapi nama mereka disebut tidak? Disebut-sebut. Ini menandakan maksud beliau adalah sebenarnya orang yang berilmu itu kalaupun sudah wafat, mereka seakan-akan masih hidup. Jika seandainya orang mengatakan orang yang berilmu itu sudah mati, maka tidak ada kebangkitan lagi di hari kebangkitan. Bukan mengingkari adanya hari kebangkitan, maksudnya adalah seandainya orang yang berilmu yang sudah wafat itu dikatakan sudah tidak ada lagi, maka untuk apa kebangkitan? Maksudnya untuk menekankan keutamaan ilmu. Dan maksudnya adalah menekankan keutamaan ilmu. Kita dengar ya orang-orang yang dulu mereka pernah hidup atau saat ini pernah hidup dengan kejahilan tapi hidupnya, maka orang akan menganggap dia sebagai mayat berjalan. Mayat, kalau mayat harus dikubur dong. Mana kuburannya? Badannya sendiri itu kuburannya. Sedangkan orang yang sudah wafat tapi dia punya ilmu selalu disebut seakan-akan, oh, antum lagi bawa apa itu? Kitabnya Syekh bin Baz. Seakan-akan dia sedang berjalan dengan Syekh bin Baz. Ini luar biasa jemaah. Jadi orang yang jahil itu walaupun dia belum mati, dia dianggap sudah mati. Hal ini penting jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita baca paragraf ini. Salah satu pelajar di zaman dulu berdiri di depan pintu orang alim. Dia berdiri di pintu orang alim. Lalu pelajar ini berkata, "Wahai orang alim, berikanlah kami suatu makanan yang tidak membuat kami lesu gerahamnya untuk mengunyah dan tidak membuat kami badannya terasa sakit." Dia pakai bahasa
berikanlah kami makanan. Kalau bahasa Arabnya begitu ya. Lalu orang alim ini pun memberikan makanan dan memberikan beberapa uang untuk mereka, beberapa harta. Lalu apa kata pelajar yang minta makanan tadi? Kata beliau, kata anak yang berdiri depan rumah ini, kebutuhanku kepada ucapan Anda, wahai imam, lebih kuat dari kepada kebutuhanku kepada makanan Anda. Artinya saya ini sebenarnya butuh ilmu, bukan butuh makanan yang Anda punya. Akhirnya apa jemaah? Dia mengatakan lagi, aku adalah pencari hidayah, bukan pengemis harta. Aku teriak minta makanan ini maksudnya makanan rohani, bukan makanan badan. Aku ini pencari hidayah, bukan pengemis harta. Ini bahasanya indah jemaah. Coba perhatikan. Pencari hidayah, bukan pengemis harta. Seakan-akan orang cari dunia itu seolah-olah mengemis. Kemudian apa? Maka orang alim itu memberikan izin dia untuk belajar. Pelajar tersebut mendapatkan jawaban dari semua pertanyaannya karena duduk sama orang alim. Setelah selesai, dia pun keluar dengan senang, gembira, dan dia pun berkata, ilmu menjelaskan kerancuan itu lebih baik daripada harta yang membuat orang kaya. Kalau harta itu buat orang kaya, menurut Anda mulia, justru yang lebih mulia adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita, ini halal, ini haram, ini syubhat, jalan keluarnya begini. Ilmu yang menjelaskan kepada kita hal yang samar-samar, itu jauh jauh lebih berharga daripada harta yang menjadikan kita kaya. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.